Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Iis Sartika, calon guru penggerak angkatan 6 dari unit kerja SMK Putra Bangsa Wawai Karya Lampung Timur. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tugas modul 1.1.A.8. Di sini saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Yang pertama yaitu pembelajaran selalu terpusat pada materi. Tanpa saya sadari, pembelajaran yang selama ini saya terapkan selalu terpusat pada materi, tanpa berpikir bahwa pendidikan bukan sekedar mentransfer ilmu saja. Dan yang kedua, siswa kurang kritis setiap kali saya memberikan pertanyaan. Di pembelajaran saya selalu bertanya kepada siswa, tapi anak-anak masih pasif. Dan yang ketiga, saya merasa gagal apabila dalam pembelajaran saya banyak peserta didik yang belum memahami materi yang saya berikan. Dan itu menjadi renungan buat saya. Terus yang keempat, kurang memahami karakter anak. Bahwa di setiap siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan saya selalu menyamaratakan kemampuan anak-anak. Dan yang kelima, yang menjadi fokus utama saya adalah selalu berpusat pada kerapihan, kedisiplinan, dan pemahaman anak pada materi yang saya berikan. Setelah saya mempelajari modul 1.1, yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya antara lain, yang pertama, memberikan mereka kebebasan. Dalam arti, memberikan mereka kebebasan untuk mengembangkan materi yang saya berikan dengan menggunakan internet maupun media lainnya. Dan yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada anak-anak, yaitu selalu memperhatikan bagi anak-anak yang belum memahami materi yang saya berikan dengan melakukan pendekatan. Dan yang ketiga, yaitu menghargai karakteristik anak-anak dan memberikan aplaus terhadap anak-anak yang kritis terhadap pertanyaan yang saya berikan. Yang keempat, pembelajaran yang aktif, kreatif, yaitu salah satunya dengan memberikan pertanyaan menarik di jam pulang. Dan biasanya saya lakukan kalau saya ada jam terakhir, dan itu memberikan pertanyaan yang membuat mereka semangat. Dan yang ketiga, penerapan yang segera saya lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, seperti yang pertama, merancang pembelajaran yang bersifat aktif, kreatif, dan menyenangkan, yaitu dengan contoh. Biasanya saya akan memberikan judul materinya saja, kemudian mereka yang mengembangkan, dan setelah itu mempresentasikan ke depan, dan teman-teman yang lain memberikan pertanyaan dengan tujuan agar mereka bersifat kritis dan kreatif. Dan yang kedua, menerapkan konsep merdeka belajar, yaitu memberikan mereka kebebasan dalam berinovasi, memberikan kebebasan kepada mereka dalam berkreasi sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Yang ketiga yaitu menerapkan profil Pancasila, di mana kita sudah ketahui bahwa profil Pancasila yaitu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, gotong royong, kritis, kreatif, dan mandiri. Saya selalu mengingatkan pada mereka bahwa mereka harus memiliki jiwa profil Pancasila sebagai landasan hidup mereka untuk menyongsong masa depannya kelak. Dan yang keempat yaitu pembelajaran yang sifatnya tidak menuntut anak-anak tapi lebih pada menuntun, yang artinya bahwa seorang guru adalah sebagai amo, yaitu menerapkan asih, asah, dan asuh, yang artinya bagaimana kita memberikan keselamatan dan kebahagiaan kepada peserta didik. Dan yang kelima yaitu pembelajaran yang mengutamakan budi pekerti. Saya selalu mengingatkan kepada anak-anak bahwa penting sekali budi pekerti itu, bahwa setinggi apapun ilmumu, bila kamu tidak memiliki budi pekerti yang baik, maka tidak akan bermakna apapun. Jadi saya selalu mengingatkan kepada mereka, berbudi pekertilah yang baik di masyarakat maupun di sekolah. Jadi dapat saya simpulkan bahwa
Ada banyak sekali dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat kita terapkan di dalam lingkungan sekolah maupun di dalam kelas, yaitu dapat mengembangkan kekreatifan serta menjadikan anak didik kita menjadi anak yang memiliki budi pekerti yang baik. Bahwasanya anak itu bukanlah kertas putih yang kosong yang bisa kita isi dan warnai sesuka hati kita, tetapi anak-anak itu sejatinya seperti kertas yang sudah ada garis yang samar-samar. Itu artinya kita hanya menuntun garis-garis itu menjadi lebih jelas sesuai dengan minat dan bakat mereka. Dan pendidikan itu bukan untuk menuntut ilmu saja, tetapi juga memberikan suri tauladan, menuntun mereka untuk memiliki profil Pancasila yang lebih baik. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Dengan adanya guru penggerak menjadikan Indonesia menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.